Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau selalu mengasihi kami. Engkau tidak membiarkan kami hidup di dalam susah. Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menebus kami dari salah dan dosa, membebaskan kami dari penderitaan. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka seluruh diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan membawa kami kepada terang. Firman yang akan memberi petunjuk bagi kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 3 ayat 15 sampai 16, ayat 21 sampai 22. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pesta pembaptisan Tuhan ini, gereja mengajak kita untuk mengingat kembali makna sakramen pembaptisan. Kita tahu bahwa ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita diangkat menjadi anak Allah. Dan juga kita diangkat menjadi anggota gereja Katolik. Sebagai anak Allah, kita diharapkan untuk mengikuti kehendak Allah di dalam kehidupan harian kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya di dunia. Yesus tahu bahwa ia datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapanya di sorga, yaitu menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita dengan cara wafat di kayu salib, dan akhirnya Allah membangkitkannya dan menempatkannya di dalam kerajaan surga. Inilah konsekuensi Yesus ketika ia ada di dunia dan melaksanakan kehendak Bapanya di dunia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Sebagai anak-anak Allah di dunia, kita juga dituntut untuk bertanggung jawab di dalam kehidupan harian kita. Allah menghendaki supaya kita melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Tentu kita tahu ada 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan hukum yang paling utama dan terutama yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita diharapkan untuk melaksanakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan harian kita.
Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kalau kita mampu melakukan semua tanggung jawab ini dengan baik, maka suatu saat kita juga akan mendengar kalimat dari Tuhan Yesus. Inilah putraku yang terkasih. Allah akan mengatakan kalimat itu kepada kita, seperti yang Ia telah katakan kepada Yesus. Jika Anda dan saya mau hidup di dalam Yesus, mencontohi teladan hidup Yesus di dalam kehidupan harian kita. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga diangkat menjadi anggota gereja Katolik. Sebagai anggota gereja Katolik, kita mesti terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Misalnya ibadah sabda di lingkungan, atau mengikuti perayaan Ekaristi di paroki atau di stasi. Kadang orang berpikir bahwa sebagai orang Katolik, dia hanya berdoa di rumah saja. Atau dia tidak berdoa, tetapi dia banyak berbuat baik. Tidaklah demikian. Konsekuensi Anda dan saya menjadi anggota gereja Katolik adalah kita terlibat aktif di dalam kehidupan menggereja. Maka setiap kita diharapkan untuk mengikuti latihan KOR jika lingkungan kita mendapat tanggung jawab melayani liturgi pada hari Minggu dan hari-hari raya lainnya. Kita diharapkan juga untuk membantu orang-orang yang sakit. Ketika kita melihat orang sakit, diharapkan kita mendoakan mereka, memberi bantuan kepada mereka. Kita juga diharapkan untuk memperhatikan para janda yang ada di sekitar kita. Mereka amat membutuhkan pertolongan kita. Maka sebagai anggota gereja Katolik, kita mesti memperhatikan mereka. Karena mereka adalah bagian dari anggota gereja Katolik. Sebagai anggota gereja Katolik, kita bertanggung jawab untuk membantu mereka, supaya mereka juga mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan harian mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mohon kepada Tuhan, supaya Tuhan membantu kita dengan Roh Kudus-Nya, agar kita mampu bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah, tetapi juga sebagai anggota gereja Katolik di dalam kehidupan harian kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.